ada mahasiswa yang tahu di semester harusnya sudah lulus, dia tulis skripsi. Tahun berikutnya skripsi. Nggak lulus dong, Pak. Berarti ya Mas yang bilang nggak lulus. Nah, 1 semester 9 juta. Berarti kalau dia 2 tahun tidak lulus dan tulisan skripsi, berarti 9 juta dikali 4. Iya, banyak. Kan ini sayang, ini harusnya bisa untuk mahasiswa yang lain. Iya. Satu. Yang berikutnya saya menemukan bapaknya pengusaha, rumahnya besar, kendaraannya ada, lebih dari kendaraan roda 4, lebih dari 2. Dapat kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Pak, itu 30 tahun sebagai ASN kan artinya mengalami beberapa kali pergantian gubernur lah gitu ya, Pak. Itu dimulai dari zaman Pak Sutioso atau dari siapa Pak? Zamannya Pak Wiyogo. Oh, Pak Wiyogo. Pak Wiyogo, Pak Suredi Sudirja, Pak Sutioso, Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi, Pak Ahok. Iya. 6 berarti ya, Pak. 6. Nah, kalau Bapak sebagai ASN mengalami sebenarnya itu misalnya ada gubernur gitu, nah Bapak itu sebagai ASN itu mengikuti program berkelanjutan atau gimana Pak pandangannya? Ya, contohnya aja, contoh satu ya. Penanggulan banjir itu sudah ada misalnya sejak Pak Wiyogo. Ya kan? Reklamasi itu sudah ada sejak mungkin Pak Wiyogo, Pak Suredi Sudirja. Karena terkendala 96 itu krisis, maka berhenti. Iya. Dilanjutkan tahun 2000. Properti semuanya berhenti di tahun 96 sampai 2000. Iya, Pak. Baru dilanjutkan lagi. Sebenarnya blueprint pembangunan Jakarta itu sudah ada. Sebagai contoh lagi, Taman BMW yang sekarang dibangun JIS. Itu adalah tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan karena stadion Lebak Bulus didemolis, dihancurkan untuk dibangun depo. Maka PR pemerintah daerah harus membangun yang setara stadion. Di mana itu salah satu lahan yang paling besar dan mencukupi adalah di Taman BMW. Kenapa namanya Taman BMW? Itu adalah singkatan dari bersih manusiawi di bawah zamannya Pak Wiyogo. Jadi Taman BMW seluas 64 hektar, ya, itu adalah zamannya Pak Wiyogo. Dilanjutkan dengan gubernur berikutnya adalah Memagar. Dilanjutkan zamannya Pak Sutioso adalah diokupasi warga ketika tahun 96 itu krisis. Ya, tugasnya Pak Sutioso adalah melakukan penertiban. Dilanjutkan oleh Pak Sutioso sebagian dan Pak Fauzi Bowo adalah mendesain stadion. Masuklah zamannya Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo ada 2. Satu adalah pematangan lahan, yaitu di Uruk, dan pensertifikatan atas aset Pemda DKI, dan Memagar. Dilanjutkan oleh Pak Ahok adalah menyempurnakan desain. Saya ingat benar, desain itu desain stadion, maka ada masukan lah dari pegiat olahraga sepak bola, harus ada stadion di luar, harus ada lapangan sepak bola di luar dari stadion. Maka konsep awal adalah ada stadion dan ada 2 lapangan bola di luar. Itu untuk masyarakat dan untuk latihan. Nah, dilanjutkan pembangunan itu oleh Pak Anies Baswedan. Artinya apa? Jakarta harus dibangun dengan terus berkelanjutan. Tadi ya saya cerita ini contoh ya, contoh clear. Pak Wiyogo, dilanjutkan Pak Sutioso, dilanjutkan oleh Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo, desain dilanjutkan oleh Pak Ahok, disempurnakan desainnya oleh Pak Anies dan dibangun di situ oleh Pak Gubernur Pak Anies Baswedan. Zaman saya sempurnakan jalan masuk, keluar masuk melalui program pemerintah pusat. Diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, membangun jalan supaya bisa warga parkir di sekitar Ancol, jadi bisa masuk.
sempurna. Begitu juga banjir. Banjir konsepnya adalah tapal kuda. Iya. Yang harus dilaksanakan setiap gubernur ada itu nggak mungkin. Gubernur satu periode itu bisa menyelesaikan penanggulangan banjir. Berapa puluh triliun bisa mengeluarkan uang. Ya kan? Dan tidak mungkin juga dari sisi waktu nggak mungkin juga. Iya. Maka secara bertahap pembangunannya harus terus menerus. Iya. Begitu juga membangun LRT, MRT. Jadi nanti 2024 dan seterusnya, ya gubernur yang terpilih harus melanjutkan blueprint yang sudah ditetapkan oleh senior-seniornya. Yang menurut kita adalah untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Tapi ada juga Pak beberapa kebijakan, program Bapak yang jadi sorotan itu Pak. Iya. Ya kan misalnya membatasi kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, terus memotong yang Jack Wifi itu gimana Pak? Gini, pertama memotong wifi, kalimatnya tidak seperti itu. Zaman COVID dulu semua kegiatan masyarakat berada di rumah. Maka dibutuhkanlah wifi di segala titik strategis. Setelah COVID berlalu, anak-anak sudah bisa bersekolah. Berikutnya dievaluasi. Ternyata signal itu, wifi itu juga ada yang berdekatan. Nah, buat apa? Iya. Berikutnya juga, ya mudah-mudahan ini sampai hari ini sudah berkurang ya. Wifi itu digunakan untuk belajar dan bekerja. Tidak digunakan untuk bermain game. Oh iya. Kalau saya nggak ada pulsa, ya kan saya pakai wifi bisa main game. Ya kan? Nah, tujuannya tidak itu. Jadi bukan memutus, tetapi mengurangi titik-titik yang memang tidak diperlukan dan double dan berdekatan. Nah, sekarang berjalan. Dan aktivitas kan kembali ke sekolah. Nah, berikutnya tadi kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sebelumnya saya masuk ke yang paling dasar. Saya concern melakukan pemadanan data dan pemutakhiran data penduduk. Karena itu adalah bagian dasar dari sebuah kebijakan. Apapun di pemerintah DKI ya, saya nggak tahu di pemerintah daerah lainnya. Kalau saya, begitu saya masuk, 2 minggu saya kumpulkan data harus akurat. Dukcapil harus melakukan pemutakhiran data. Ternyata benar kan? 76.000 warga DKI Jakarta sudah sekian tahun berada di luar Jakarta. Oh, datanya itu Pak ya? Iya, 76.000 banyak. Iya. Ada sekian ribu warga yang sudah meninggal, tapi masih tercatat ada. Nah, itu kan kalau bantuan bansos kemana? Ya kan? Orang udah meninggal dikasih bansos, Pak RT-nya kebingungan, Pak RW-nya kebingungan, Pak Lurahnya bingung. Bansosnya ada, nggak bisa disalurkan. Nah, basis data kependudukan lah saya yang paling cerewet, saya minta harus beres. Maka dampak positif saya ambil adalah KJP, KJMU. Dipadankan dengan data BPS. Ternyata kemiskinan dan miskin ekstrim di Jakarta turun. Karena proses data ini diolah. Oke, sekarang kembali ke kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang baru-baru ini ribut. Saya simpel kok pemikiran saya. Data Dukcapil sudah sempurna. Maka kartu Jakarta Mahasiswa Unggul harus hadir di warga yang punya prestasi anaknya dan tidak mampu. Kan kira-kira seperti itu. Nah, mahasiswa kan ada yang sudah lulus. Iya. Anak SMA ada yang lulus dan kuliah. Ya perlu data dipadankan dong. Disempurnakan. Iya. Siapa yang lulus, siapa yang dari SMA masuk dan patut mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Contoh, saya mendapatkan satu ya, tapi ini banyak. Ada mahasiswi yang tahu di semester harusnya sudah lulus, dia tulis skripsi. Tahun berikutnya skripsi. Nggak lulus dong, Pak.
Berarti yang Mas yang bilang nggak lulus. Nah, 1 semester 9 juta. Oh. Berarti kalau dia 2 tahun tidak lulus dan tulisan skripsi, berarti 9 juta dikali 4. Iya, banyak. Kan ini sayang, ini harusnya bisa untuk mahasiswa yang lain. Iya. Satu. Yang berikutnya saya menemukan, bapaknya pengusaha, rumahnya besar, kendaraannya ada, lebih dari kendaraan roda 4, lebih dari 2. Dapat kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Di sisi lain, mahasiswa-mahasiswa yang teman-teman sudah mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, cerita ke saya. Pak Gubernur, teman saya ini kalau ke kuliah naik mobil. Gimana Pak Gubernur? Tuh saya jawabnya apa? Pak Gubernur, teman saya main ke rumah teman saya. Rumahnya bagus, tingkat, lantai 3, luas. Kenapa dapat KJMU? Saya jawabnya gimana? Iya. Dasar itu, dengan dasar capil, ya kita padankan, kita sempurnakan. Nah, tahun ini 2024, sistemnya sudah pakai sistem. Maka sistem di KJMU itu langsung link. Link ke Kementerian Pendidikan, link ke Dinas Pendapatan dan Pajak, link ke Dinas Sosial, dan ke Dukcapil. Jadi nggak bisa main-main lagi. Mohon dimaafkan, bukan saya yang memotong itu. Tapi data awal yang diberikan oleh calon mahasiswa yang awalnya 2 tahun yang lalu, apakah 3 tahun yang lalu, itu yang kurang pas. Iya. Begitu dipadankan, dapat link, kan harusnya tidak memiliki rumah yang lebih dari 1 miliar. Harus yang di bawah 1 miliar. Ini dapat. Nah, terus ada yang jadi mahasiswa terus. Nah, itu bagaimana? Oh, ada tuh Pak. Ada dapat. Berapa kali skripsinya tuh? Ada yang begitu dia dapat kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tiap hari ngambilin uang. Ya, tiap hari karena terbatas ya. Iya. Tiap hari sejuta. Saya bisa lihat. Oh. Di mana? Di Bank DKI. Nah ini mahasiswa apa bagaimana? 19.000 loh. Sekarang. Jadi secara alami data dipadankan, bukan saya yang melarang, tidak, mahasiswa itu sendiri. Coba kalau mahasiswa itu sendiri pada saat itu mendaftarkan dengan kondisi apa adanya, ya memang dia tidak mampu, ya terus kok. Sekarang masih ada 13.000 yang terus dapat. Saya usahakan KJMU tetap terus berlangsung. Yang sudah kuliah, kita usahakan dia sampai lulus. Tapi ketika by name by address itu didata ke lapangan, jadi ketika data itu dengan by system itu kita nggak melihat data di atas kertas, belum di-delete. Begitu ke lapangan ngelihat aslinya, ya itu. Maka saya tadi bisa menjawab ke mahasiswa yang tadi. Oh iya, ini dia mampu ya, mohon dimaafkan ya delete. Kan mahasiswa sendiri yang klaim ke saya. Anak-anak, adik-adik kita yang kuliah mendapatkan KJMU. Jawabannya bagaimana kalau saya, Pak? Si A ada kuliah naik mobil lagi, dapat KJMU. Terus saya bicara ke mahasiswa yang tidak mampu gimana? Wah itu mobil tetangganya dipinjam, enggak juga kan? Ya harus ada data. Jadi masyarakat yang tidak paham hari ini saya jelaskan, bukan saya. DKI harus hadir dan saya pejabat gubernur DKI harus menjamin kepada adik-adik masyarakat yang kemampuan intelektualnya tinggi dan dia memang pintar, kebetulan dia tidak mampu secara ekonomi. Itu yang kita harus bantu. Itu yang prioritas. Dan ini kejadian ketika saya melakukan normalisasi Kaliangke di 2003. Ya. Saya kebetulan angkat sendiri adik-adik itu masuk ke rumah susun Suci, saya bawa. Saya lupa siapa dia. Hari ini 4 orang itu, kebetulan saya temukan bisa sekolah. Jadi PNS DKI 1. Jadi polisi 1. Jadi TNI 1. Saya lupa. Ketika saya jadi PJ Gubernur, dia datang ke saya. Pak, sayalah yang Bapak temukan ketika di Kaliangke, Bapak urus saya ke Seci, dan Bapak bantu saya, dan seterusnya. Saya lupa.
Nah ini juga gitu, saya jadi PJ Gubernur, kan kasihan kalau adik-adik kita yang pintar, Iya. dia tidak mampu secara ekonomi, di sisi lain saya tutup mata, Iya. anggaran KJMU saya berikan kepada yang mampu. Iya. Nah sekali lagi, ini by system. Iya. Ya. Kehadiran DKI Jakarta kepada masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga Kartu Jakarta Pintar. Dengan sistem yang ada dari awal saya masuk jadi PJ Gubernur, masa iya Kartu Jakarta Pintar adalah, itu kan SD, SMP, SMA. Turunannya adalah mendapatkan bantuan sembako. KJP ini kan, konsep ini awalnya kan ketika saya di BPKD. Iya. Ketika saya menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Ketika dapat KJP, bagaimana caranya? Ketika itu Pak Gubernur Pak Jokowi dan diteruskan oleh Pak Ahok. Konsep ini, oh ya, kalau dia tidak mampu, dia perlu mendapatkan gizi. Perlu mendapatkan makanan yang cukup. Maka kalau dia dapat KJP, dia dapat bantuan sembako. Bantuan pangan. Daging, telur, Iya. ayam, dan seterusnya. Nah, kepada siapa? Kepada masyarakat yang tidak mampu. Masa saya merem lagi kalau KJP itu diterima oleh yang memiliki rumah besar, harganya melebihi 1 miliar, memiliki kendaraan bagus. Ini saya kasih contoh lagi. Iya. Ada KJP yang di-stop oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Dia protes. Datangnya naik mobil bagus. Ya saya bilang gini, Pak, Bu Kadis foto mobilnya. Oh, mobil apa tuh, Pak? Ya cukup bagus lah. Kalau merek nanti saya nggak bisa sebut. Cukup bagus. Ditanya, kita punya data, Ibu punya mobil ini? Iya. Sekarang Ibu masih punya? Iya. Ya kenapa Ibu nuntut jadi KJP? KJP kan untuk bagi masyarakat tidak mampu. Akhirnya dia terima. Iya. Oh ya saya salah. Ya sudah. Kan anggaran DKI juga terbatas. Iya. Dibagi pada seluruh OPD dan untuk merawat infrastruktur yang ada. Ya ini harus digunakan dengan benar. Nah, jadi landasan itu yang saya terapkan supaya tepat sasaran. Contoh lagi, fungsi dari pemadanan data Dukcapil. Contoh, dia seorang anak muda, tinggal di Jakarta dengan RT yang sudah tidak ada. Suatu hari dia kecelakaan. Diambillah oleh aparat yang di jalan, menemukan dia untuk menolong. Carilah alamat ini. Nggak ketemu. Karena RT-nya sudah tidak ada, rumah. Komplek perumahan situ sudah tidak ada. Terus bagaimana kita menghubungi keluarga ini? Kan masalah. Pemda disalahin, lurah disalahin. Ya. Terus berikutnya, simple. Ada rumah dikontrakan. Sekian tahun kemudian pengontraknya pindah ke kota lain. Alamatnya masih di sini. Ya kan? Ditinggalilah kembali oleh pemilik rumahnya. Didatangi oleh penagih utang. Ini bapak ibu ini yang pemilik rumah asli mau ngadu kemana? Mau berlindung kemana? Yang menyewai udah nggak gitu ya, Pak? Dia bilang, Pak, bapak ini yang ada alamat ini utang ini sudah tidak di sini. Tadi dia dikontrak. Si penagih utang bilangnya, saya nggak mau tahu. Yang penting alamatnya masih di sini. Yang bapak yang punya pemilik rumah ini mau ngadu ke siapa? Kan ngadunya ke kelurahan, kecamatan. Nah, kita blokir. Terus kalau ada yang meninggal, dia sudah lama di sebuah kota, tinggal di sana. Meninggalnya di kota itu. Kan perlu ada surat kematian. KTP-nya di Jakarta. Kira-kira surat kematiannya yang buat di mana? Di tempat tinggal sana kan nggak mungkin. Kan harus berdasarkan KTP. Sesuai KTP. Mas, akhirnya apa? Pak RT, Pak RW harus menandatangani surat kematian yang tidak dia ketahui. Karena alamatnya masih di situ. Banyak nilai-nilai positif jika kita
secara disiplin menggunakan administrasi kependudukan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak hanya, kenapa DKI Jakarta melakukan pemadanan data dan melakukan penertiban administrasi kependudukan ini untuk tadi. Iya. Untuk tadi. Kira-kira itu contoh. Banyak lagi. Pihak perbankan, ya kan, datang ke kelurahan menanyakan benar nggak nih alamatnya ini. Iya. Misalnya ada tunggakan, Pak Lurah tidak tahu kan, ya nggak bisa juga kan, namanya pemerintahan. Iya. Nah ini penonaktifkan ini yang diperlukan untuk siapa? Untuk penduduk itu sendiri, untuk warga itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Berarti ini Pak ya, bukannya program yang sebelumnya gitu dihapus atau dihilangkan, karena banyak berasumsi seperti itu Pak ya. Cuman mungkin lebih efektif, lebih tepat sasaran aja gitu Pak ya. Dan itu saya menjalankan itu ada landasan hukumnya semua, amanat undang-undang, peraturan Permendagri, PP, ada. Tapi kan banyak juga kan beranggapan Pak Heru ingin menghilangkan jejaknya gubernur sebelumnya. Enggak lah, saya nggak ada niat seperti itu. Saya melanjutkan semua yang baik dilanjutkan gitu ya Pak. Contoh apa sih yang tidak saya lanjutkan? Gubernur senior saya, taman saya perbaiki, ya kan? Apa namanya, katanya sumur resapan saya rawat, saya wajib SDM merawat itu. Kan semua gubernur membangun untuk masyarakat. Saya juga gitu, membangun untuk masyarakat, merawat yang sudah dibangun. Ya. Nah, terkait dengan data tadi, ya memang itu amanat undang-undang. Perpindahan penduduk cukup fleksibel, ya kan? Perpindahan penduduk ke Jakarta tuh cukup tinggi. Maka harus dipadankan kan data. Ya kan? Ada yang meninggal, ada yang umurnya dari SD ke SMP, ada yang dari TK ke SD, ada yang dari SMA ke SMA, ada yang nikah, ada yang pecah kakak. Semua itu kan harus dipadankan. Nah, contoh lagi, penduduk Jakarta masuk ke DKI, kan sekarang tidak perlu ada surat pengantar dari RT RW kan. Iya. Nah, bahkan lurah juga nggak perlu tahu kan. Dia pindah, dia bawa ke Dukcapil. Kalau di DKI 5-10 menit selesai, dia sudah jadi penduduk DKI. Dengan kemudahan itu, maka pemerintah DKI Jakarta harus cepat memadankan data, merapikan data itu. Orang-orang pindah ke Jakarta makin cepat, kita juga harus merubah, memodernisasi data, mengakurasi data yang up to date, ya harus cepat juga. Orang lahir 100, berarti kan harus dicatat 100. Iya. Orang meninggal 1000, berarti kan harus dicatat dan dikeluarkan dari kependudukan 1000, kan gitu kan? Ya. Kira-kira seperti itu. Ini kan ada saya temuin di satu kelurahan ketika saya datang. Saya tanya, Bu, ngurus apa? Ya dia ngurus ingin pecah kakak karena udah nikah. Saya tanya satu-satu di kakak itu. Ternyata kakaknya ini sudah meninggal sejak 2019. Belum dilaporkan. Sekarang tahun berapa, Mas? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun. 5 tahun. Ya saya nggak tahu ya di balik itu. Saya tidak. Tapi ya kenyataan seperti itu. 5 tahun yang sudah meninggal tidak dilaporkan. Banyak nilai-nilai yang positif sehingga DKI ini bisa mengambil kebijakan yang tepat, yang pas, dan bermanfaat bagi masyarakat yang memang membutuhkan kehadiran pemerintah daerah. Iya kan, dari segi program yang udah Bapak teruskan, terus ada beberapa problem-problem besar yang menjadi tantangan lah untuk gubernur selanjutnya yang tadi Pak Heru sebut kan. Nah, saya pengen menyinggung setelah November nanti kan udah mulai itu Pak, pilkada serentak. Nah ini arah-arahnya gimana nih Pak Heru nih?